pemirsa, Mister Tuko Jalan-Jalan yang saya sayangi dan saya cintai, demikian juga pemirsa yang menyayangi dan mencintai saya. Saya sekarang berada di Gudeg Ibu Widodo yang terkenal di Jogja, sangat luar biasa sekali nih. Dan saya menunggu teman saya yang sangat luar biasa, sangat sensual, yaitu Zenny Cortez, sambil diiringi band, namanya Tambal Band, luar biasa. Aduh, Mas Tukul, aku kenyang banget. Oke, pemirsa, saya udah janjian dengan Mbak Risa dan Mbak Bejo di pabrik gula Madu Kismo di Jogja, itu sangat terkenal sekali lah. Sekarang ini katanya konon itu ada sesuatu yang sangat menarik dan sangat misteri sekali. Mungkin pemirsa akan penasaran, apalagi ada Mbak Bejo dan Mbak Risa, Mbak Zenny Cortez. Pokoknya saksikan terus ada apa di pabrik gula Madu Kismo yang sangat luar biasa ini. Dan mana saksikan terus Mister Tuko Jalan-Jalan. Pabrik gula Madu Kismo merupakan satu dari 17 pabrik gula di Yogyakarta yang dibangun pada masa penjajahan Belanda yang bernama Pabrik Gula Padokan. Konon pada tahun 1953, 17 pabrik gula yang dibangun oleh Belanda tersebut dibakar habis oleh warga karena dicurigai sebagai markas Belanda. Namun oleh Sultan Hamengkubuwono IX, pabrik ini dibangun kembali dan diberi nama Pabrik Gula Madu Kismo. Walaupun sudah merupakan bangunan baru, namun di pabrik ini masih menyimpan banyak barang peninggalan dari pabrik lama seperti lokomotif tua, mesin pengolah, dan mesin penggiling tebu. Setiap 1 tahun sekali, pabrik Madu Kismo selalu mengadakan ritual tebu manten. Tebu manten merupakan perkawinan antara tebu jantan dan betina dalam satu penggilingan. Tujuan diadakannya ritual tebu manten supaya gula yang diproduksi nantinya menghasilkan gula yang manis dan banyak. Selain itu, ritual tebu manten pun dipercaya sebagai bala keselamatan karyawan selama bekerja di pabrik Madu Kismo. Di pabrik gula Madu Kismo ini juga terdapat sebuah pohon beringin besar yang sudah berumur ratusan tahun, yang dipercaya menjadi tempat tinggal banyak makhluk astral seperti ular besar dan genderuwo. Mbak Bejo dan Mbak Risa. Ini kita berada di pabrik gula Madu Kismo ini, ya, Bantul nih. Ini dari mana aja? Wah, kita habis keliling-keliling, Mas, pokoknya seru lah. Wah, luar biasa. Mesti ada cerita-cerita ini pemirsa yang menarik, yang bikin pemirsa lebih penasaran lagi nih. Kayaknya kan tadi saya udah jalan sama Mbak Bejo nih. Saya sekarang pengen ngajak Mas Tukul ke dalam pabrik, gimana? Ya. Oh, aku mau dirimu? Iya dong. Asik. Nah, kita masuk ke dalam aja dulu. Penasaran pemirsa. Mbak Bejo ikut. Ya udah yuk. Yuk. Oke, silakan. Hati Mbak. Nah, bisa ada sosok-sosok apa yang ada di sekitar pabrik gula Madu Kismo Jogja Bantul.
tapi udah masuk sini udah ada. Sebenarnya saya sih melihatnya ini kalau malam hari nih Mas, aktivitasnya jauh lebih nggak menyeramkan sih, tapi mereka beraktivitas di malam hari, mereka tanda kutip Mas. Jadi kalau siang mungkin ada, sebelumnya mungkin pernah terjadi sebuah perjanjian di mana kalau siang-siang mungkin ini dibiarkan orang bekerja di sini dengan tenang beraktivitas, tapi malam silakan mereka ada di sini. Ya gitu ya. Halo Mas Tuku. Halo juga. Risa. Ya, sejarahnya gimana nih Mbak? Iya, jadi pabrik gula Madu Kismo ini dibangun dari tahun 1955. Alkisah memang ada 17 pabrik gula di Yogyakarta, tapi pada saat masa penjajahan Belanda itu semua di bumi hanguskan, dan ini pembangunan yang termasuk pabrik gula yang bisa dibilang muda tahun 1955, dan ini semua asli masih dari bangunan awalnya. Oh, iya. Tapi sebelumnya tuh di sini pernah dibangun pabrik, terus dihancurkan, terus dibangun lagi nggak? Iya, jadi dari 17 pabrik gula itu diberi nama pabrik gula Padokan pada zaman penjajahan dulu, tapi karena dicurigai di Tengara itu dulu sebagai markas tentara Belanda, dibakar oleh rakyat Indonesia 17 pabrik gula itu, dan ini atas inisiatif Sultan didirikan kembali pada tahun 1955. Soalnya selain apa ya, terlihat bangunan baru, tapi saya melihat kayak ada sisa-sisa Belandanya Mas. Iya. Ini ada kejadian bisnis apa nih? Di sini ada memang beberapa bagian-bagian yang memang mereka rasa lebih spesial gitu ya. Dalam artian ada iya, ada makhluk-makhluk yang menemani mereka, walaupun mereka sudah pernah diperlihatkan sosok-sosoknya, seperti ada gadis cantik. Dan juga ada beberapa kejadian di gudang kereta di lori sana, di garasi lori itu kereta sudah dipindahkan kembali lagi seperti itu. Jadi katanya kalau di sini tuh selalu dibikin ritual. Iya betul sih Mbak. Iya. Itu ritualnya untuk apa dan kapan sih biasanya? Iya, jadi kalau di sini itu biasanya ada ritual cembengan. Cembeng dalam bahasa Cina berarti selamatan. Jadi ritual itu kita adakan sebulan sebelum proses giling atau proses produksi. Jadi biasanya kita berproduksi itu dari bulan Mei sampai Oktober. Di sini seperti itu. Seperti tebu manten, contohnya tebu manten itu adalah tebu yang pertama kali digiling. Jadi mereka dinikahkan, lalu mereka yang akan nantinya pertama kali digiling di sini. So, sugesti kita yang positif yaitu kita ingin mendapatkan keberkahan dari Sang Kuasa selama menjalani proses produksi di pabrik ini. Seperti itu Mas ya. Pernah nggak sih Mbak nggak mengadakan ritual itu dan ada yang terjadi nggak? Itu memang sudah tradisi kita sendiri. Pabrik gula ini juga didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi kepercayaan itu benar-benar sudah mendarah daging di para pekerja maupun rakyat di sekitar sini, orang-orang yang tinggal di sekitar sini, bahwa itu sebagai sumber keselamatan. Penasaran seperti apa lagi lokasi yang akan dilihatkan di kamera? Bisa begitu kita teriak-teriak gembira, mereka kayak tidak mau dengan suara-suara kencang ya. Waktu itu kejadiannya pas pengolahan raw sugar. Kemarin sebelum diadakan pengolahan raw sugar kan diada doa bersama. Di saat doa bersama di sebelah belakang sana, itu kebetulan ada dari teman karyawan kita yang secara iseng itu mengambil gambar foto pakai handphone. Di situ terlihat ada bayangan putih yang menyerupai seperti pocongan.
Silakan Mbak Risa, apa nih? Kalau saya sih di sini ngerasanya apa ya, konsentrasi mereka lebih penuh di sini. Terus dari tadi juga melihat beberapa penampakan, mungkin ini salah satu alasan kenapa saya melihat nggak banyak sih, ada beberapa orang yang menggunakan kostum seperti orang keraton, ataukah mungkin karena emang dibangun oleh dari kerajaan keraton itu, benar nggak sih Mbak? Di sini memang kalau di stasiun Pasakan ini dengar-dengar memang banyak pekerja yang melihat sosok wanita cantik. Iya, wanita cantik tapi benar-benar berpakaian selayaknya putri keraton seperti itu. Ini juga sih. Apa? Sosok yang menyeramkannya juga Yang ada. mana? Sebelah mana Mbak Risa? Saya sih dari tadi lihat terus ke situ. Yang menyeramkan sekali. Lumayan, yang pasti berbunyi dan saya mendadak apa ya, semakin panas di sini Mas. Terasa lebih panas. Yuk, kita lewat mana nih? ke atas. Langsung. Gimana rasanya? Mbak, Cinta. Ya. Mbak Risa ini ada, maaf, ada sesajen masih apa? Nah, ini memang rutin, sajian ini rutin diberikan sebagai tanda selamatan, tanda supaya kita diberkahi setiap sebelum musim produksi. Kalau tidak dikasih, Ya sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma mungkin sugestinya supaya lebih mantap gitu ya, supaya kita bisa lebih memaksimalkan produksi. tapi pernah ada berhenti dengan sendirinya gitu bukan? Berhenti dengan sendirinya pernah, mungkin memang ada cerita gitu, tapi itu tidak. Atau mungkin lagi malam-malam tiba-tiba mesinnya jalan. Menarik, ini menarik. Gimana ceritanya? Ya, sebenarnya sih pekerja-pekerja yang dulu-dulu yang lebih senior mungkin pernah menceritakan ada seperti kadang berhenti, tapi nanti beberapa menit atau kemudian jalan lagi gitu. Itu memang mungkin sebagai wujud interaksi antara kita dan juga makhluk astral yang ada di sini mungkin ya. Terus maaf, pernah melihat sosoknya apa nih yang waktu berhenti mampu Kalau itu masih sosok tanda-tanda? orang berbadan besar ya mungkin ya Mbak Risa. Bagaimana? Ngikuti Mbak Risa terus. Iya. Apa ngeliat Mbak Risa terus? Dari tadi tuh Saya recheck sama Mbak Risa. saya nggak konsen dari tadi. Maksudnya tadi saya sempat nanya juga sama Mbak Sinta. Dari tadi tuh telinga saya kayak ada orang teriak-teriak, kayak teriak, saya tidak bersalah, kami tidak bersalah gitu. Dan begitu saya lihat ke pojokan tuh bentuknya bosan sebadan-badan gitu. Makanya saya tadi nanya sama Mbak Sinta, Mbak, di sini pernah terjadi kebakaran atau apa? Ternyata Iya memang. Jadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya. Jadi ini dulu pabrik gula besar, pabrik gula Padokan, ada 17 pabrik gula di sini. Ini termasuk mungkin bekas tempatnya. jadi salah Ya. satu tempatnya. Salah satu tempatnya. Jadi mungkin memang masih ada bekas-bekas atau aura-aura yang Yang pada waktu itu yang dibumi pada waktu itu haluskan. dibumi Iya. Saya nggak percaya ini. Tidak ada bercandaan seperti ini. Ada suara mesti diomongin. Berat. Ini dah ajak komunikasi, ya. Ada komunikasi ya. Ya, karena gini Mas, katanya mungkin yang mereka maksud adalah membumi hanguskan orang Belanda, tapi kami pekerja lokal juga sedang ada di situ gitu, dan kami yang tidak bersalah ikut mati bersama. Kita meminta. Nah, Mbak Risa, energi apa nih? Antara positif negatif sama kan? Campur aduk sih Mas, di sini penuh. Dan walaupun mereka yang negatif itu tidak bisa berbuat yang mencelakai kita gitu, karena memang yang jaga pun banyak gitu. Jadi ada yang negatif, tapi yang positifnya juga banyak, jadi menjaga kita. Oke, Mbak Risa sudah tahan untuk lama. Sekarang dia ada kelihatan terngiang di tengah sebelah kanan dan badan paruhnya panas sekali. Oke, kalau gitu kita langsung ketemui Mbak Bejo dan Zeni di luar ya. Ada cerita apa juga Mbak Zeni dan Mbak Bejo di luar. Jangan kemana-mana, saya terus
Jalan. Mbak Beju, Nah, iya. ini kalau jadi lihat ini kereta tua ya. Mungkin banyak sekali sebelum pengangkutan pertama kali ini sudah membawa korban banyak ini. Kereta ini sudah membawa korban banyak. Korban banyak. Iya. Mungkin kita bisa lihat ke dalam sana, Mbak. Ayo. Kita ikutin. Kenapa? Nah, tadi jadi di dalam sana itu berasa deg-degannya tuh lebih rasa ketakutannya tuh lebih ini, Mbak. Di dalam sini ada sosok apa aja sih, Mbak? Kalau ini banyak sekali Mbak Jenny. Karena ini salah satu bengkel lokomotif, bengkel lokomotif untuk penarik lori ya. Ini biarpun kayak gini, itu setiap 6 bulan sekali, bahkan ada yang pengurusnya di sini mungkin 1 bulan sekali ngasih saji-saji ya. Jadi banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, mungkin kalau yang bisa melihat bisa aja mungkin lalu lalang di sini banyak sekali. Sosoknya apa aja, Mbak? Itu yang di atas ini, yang badannya tinggi besar, Gondoruo. yang tadi takutin itu, yang bikin panas di sini. Kalau gini, yang sebelah sana nih, Mbak Jenny coba lihat. Oh iya, aku tadi aku berasa jadi aku takut. Aku nggak berani. Nggak pengen lihat? Nggak. Tali itu di kau, ya, benar itu, loh, itu loh. Oke, lihat ke dalam yuk. Berani? Yuk. Aduh. Kenapa ditutupin? Tadi pas jalan ke dalam di ujung sana, di ujung sebelah kiri, itu aku ngeliat penampakan cowok tapi hitam gitu ya, Mbak. Terus kayak gitu. Jadi dari arah sana mau masuk ke sini, dia mau nerkam Mbak Jenny lari itu tadi. Bapak itu gimana penerawangan di lokasi sini? Ya. Pohon beringin nih. Mbak Jenny kan bisa merasakan ya, coba rasakan ini Pak, coba tak tarik melalui akar ini, dirasakan. Yang penghuni di dalam pohon ini itu cewek. Disebut apa ya, kuntilanak atau apa ya? Ya, itu dominan. Dan juga ada yang jubah hitam. Dan di sini banyak ular sekali, banyak ular. Dari ular. Ular gaib. Dan di tengah ini. Dan yang dicari orang, sampai sekarang yang dicari orang itu tokek besar sekali, lebih besar lagi, paha lebih besar lagi. Iya betul. Nah, tadi saya lihat dari depan sana, melihat seorang putri kayak keraton itu. Pakai baju keraton? Ya, pakai keraton. Tapi pendampingnya itu yang setinggi
tinggi pabrik ini, lebih tinggi lagi. Terus kalau yang di dalam sini yang sosok dominan yang lebih kelihatan itu apa Mbak? Tadi Mbak sini lihat itu dan juga merasakan itu si Kunti juga banyak, Genderuwo apalagi di sana juga banyak, ini di sana juga banyak. Saya pengen melukis, ikutin dan saksikan terus. Mister Cupu Jalan-jalan. jalan-jalan. Yuk. Yuk. Aduh, Mas. Aduh, Mas. Saya tadi dengar dari sana tuh. Ada apa, Mbak? Ini kalau bisa ceritain Pak ini. Wah, luar biasa pemirsa, Mister Tukun Jalan-Jalan. Lukisannya, Enggak, orang Belanda. dan pemirsa ada hilang satu juga ini pemirsa. Ya. Ini monggo, Mbak, ceritain Mbak. Mungkin pro dan kontra Mas, pro dan kontra antara satu dengan yang lain tadi. Sebenarnya yang satunya ini tadi yang satu ini nggak mau digambar Mas, nggak mau digambar. Tadinya apa? Padahal tadinya ada naga besar Mas, naga besar itu di situ cepat suruh ngangusin gitu, suruh ngangusin terus ya itu tak angusin itu Mas. Terus ini perempuan sama Belanda ini perempuan dan Belanda ini dulunya sekarang ada di depan sana Mas, ada cungkup kecil di sana depan sana mau masuk itu. Ini Yosonnya Yasan itu pertama kali
siapa tuh yang pembawaan dari kan ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini dia meresmikan di sini ini membawa istilahnya membawa orang yang nggak kelihatan gitu mas. Nah, kalau ini Belanda dulunya memang asli yang ada di sini mas. Yang penghuni sini. Iya. Dan yang sebelah sana itu percaya nggak percaya, siapapun mungkin masyarakat sudah pernah melihat dan juga mendengar, itu ada tokek itu segedenya segini mas, itu di atas sana mas. Tokek. Oh, gede banget ya gambarnya ada Di sana mas, di pohon beringin itu. Dan juga raksasa besar itu sering sekali mungkin kalau ada sesuatu itu mungkin bisa tadi lihat itu kan. Itu di tengah itu mas. Terus yang itu banyak sekali juga ada di sana mas, dekat pohon itu mas. Iya. Pocong ya dulu ya? Iya. Ya, Tapi dari kru ada yang kerasukan ya. Apa mbak? Susah banget kayaknya dia mbak. Ya, itu yang tadi di sini tadi mas, yang itu yang kita bongkar itu tadi, kita bakar itu, jadi sempat dia mau. Mbak, saya mau nanya nih mbak. Umpama tadi itu lukisannya nggak dibakar, apa yang terjadi? Ya mungkin banyak sekali kesurupan masalah mas. Oh, harus seperti itu juga. Kesulitan masalah mungkin dari warga sekitar ini juga akan yang melihatnya akan selalu seperti itu. Kenapa saya bakar mas? Itu dari api kita kembalikan ke api. Oke, kalau begitu tanya ke Mbak Sinta. Mbak Sinta, apa yang dilukis Mbak Bejo ini memang ada kolerasi atau hubungannya dengan sekitar sini yang mungkin masyarakat atau pegawai yang ada di sini pernah melihat sosok-sosok? Mungkin kalau yang di sebelah kanan, yang paling kanan tadi dilukiskan sama Mbah Bejo dan teman-teman, mungkin memang sudah banyak yang Tahu. Kalau Mbak Risa sendiri apa yang dirasakan nih? Kalau saat ini Beda sama Mbak Bejo atau hampir sama? saya merasakan agak emosi, ada kemarahan di sini. Ya. Jadi yang mungkin karena mereka tuh biasa tenang, terus tiba-tiba kita datang dan sosok mereka itu kan biasanya misterius, orang nggak banyak tahu, dan sekarang digambarkan itu ada sesuatu yang kayaknya terlalu sakral lah. Mbak Jenny sendiri monggo. Kalau jenis sendiri, tadi pas pertama kali datang nggak merinding ya. Iya. Cuma pas tadi barusan kan aku lihat merinding, tanganku dua-duanya merinding gitu, merinding banget. Yang aku rasain sampai sekarang masih dingin banget sih. Mungkin itu mengartikan kalau kita harus sudah pergi di tempat ini. Kalau begitu Mbak Sinta, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua yang ada di sini. Mas Tukul, aku kan di sini ada yang terkenal nih, Iya. yang makam untuk cari jodoh. Mantap Ya, nih. jadi kan mau cari jodoh nih Mas. Iya, Mas iya. nggak jalan ke makamnya Bintik? Oke, Misa Tukul jalan-jalan. Saya akan menuju ke makamnya Brintik bersama Jenny Cortez, Bejo dan Risa Saraswati. Seperti apa suasana di makam Nyai Brintik? Jangan kemana-mana. Saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan. Makam Nyai Brintik merupakan makam yang terletak di Makam Karang yang terkenal sebagai tempat meminta jodoh. Nyai Brintik merupakan anak angkat dari Sunan Kalijaga dan dipercaya sebagai istri dari Panembahan Senopati. Sosok Nyai Brintik sendiri dikenal sebagai wanita cantik yang selalu berpakaian kebaya. Karena kecantikannya, makam Nyai Brintik dipercaya sebagai tempat meminta jodoh. Menurut beberapa pengunjung, sosok Nyai Brintik berparas cantik. Tak hanya itu, beberapa pengunjung juga sering melihat penampakan seperti harimau di sekitar makam. Mr. Tukul jalan-jalan. Sekarang saya berada di makam Karang, makam yang sangat luar biasa sekali bukannya ya. Ini gua mau nanya dulu sama si Jenny nih.
Nih serius nih, lo bener nih mau pengen nyari jodoh di sini. Gak mau banget sih bahasanya. Ini gua serius nih, karena gua lihat nih lingkungan kanan kiri ini gak sembarangan, ini gak boleh dimain-main. Mau cari jodoh di sini ya Mas ya? Iya. Iya Mas Tuku, beneran serius. Aku mau cari jodoh di sini. Katanya memang kalau minta permintaan di sini, apalagi cari jodoh itu tuh bener-bener kejadian. Kan aku jomblo. Bisa penasaran seperti apa tempatnya dan energi apa di sekitarnya. Ikuti terus mau ke sana. Monggo Mbah, tidak usah Ayo Mas lama-lama. Tuku, Ayo. dalam. Maaf Mbah Jamroni, ini Nyai Brintik itu sebetulnya siapa ini Mbah? Sebetulnya itu putra Sunan Kalijogo. Di sini kan terkenalnya cari jodoh nih Mbak. Itu benar ya Mbak? Iya benar. Jadi cewek maupun cowok kalau belum dapat jodoh ke sini pulang langsung tidak lama langsung dapat jodoh. Ya. Caranya gimana? Untuk mendapatkan jodoh persyaratannya apa aja? Katanya ya penguran, Apa? penguran Berdoa. berdoa di sini. Sebutin nama cowoknya gitu. Apa yang dirasa oleh Mbak Risa dan Mbak Bejo nih Mbak Risa monggo. Kalau saya nggak tahu dari tadi. Itu ada orang ngeliatin dari situ, saya nggak tahu siapa. Terus tadi juga kan sempat cerita sama Mas Ya. Suko, di sebelah sini tuh ada orang yang lagi sholat, arahnya ke sana sesuai kiblat gitu. Dan kalau di sini saya ngambilnya positif banget sih Mas. Positif. Iya, mungkin karena ya beliau adalah sosok yang baik gitu, selain cantik juga membawa ketenangan gitu untuk setiap orang datang ke sini. Saya ngerasa gitu. Kalau Mbak Bejo monggo. Di orangnya ini memang benar-benar cantik sekali Mas, cantik biarpun itu sudah tua tapi masih cantik sekali Mas, masih cantik sekali karena cuma pakai kemben gitu aja Mas, pakai kemben terus Ya Bejo melihat ke kiri karena dalamnya ada makamnya ya. sebelumnya beliaunya ini satu punya keistimewaan tersendiri Mas, tahu sering sekali karena dia orang tuanya, orang tua yang tahu tatanan dan tuntunannya seperti itu. Jadi permintaan apapun, apalagi orang benar-benar yakin dan percaya, bukan yakin dan percaya dengan beliaunya, namun dia bisa mengheningkan cipta ya, seperti itu. Kalau orang kesini melihat cipta apapun yang diminta, apalagi seperti Mbak Jenny tadi jodoh ya, seperti itu memang spesialis seperti itu Mas. Nah pemirsa sepertinya penasaran, lebih baik kita masuk aja ke dalam. Iya Mas Tuku, masuk ke dalam nih. Ayo pemirsa, seperti apa tempatnya dan ada energi apa yang kita bicara. Ayo kita lihat. Nah pemirsa Tuku Jalan-Jalan, kita ada di dalam makam dari dalam ruangan ini yang sangat luar biasa, kerapiannya, kebersihannya. Nah, ini bisa nanya-nanya nih sama Mbah Jamroni ini. Mbah, maaf Mbah, sebelum saya nanya pertanyaan, saya nanya ini di sini pemirsa ada tulisannya lakinya sama perempuannya untuk yang nyari jodoh, yang ditaruh sini. Ini mungkin dia juga berdoa di sini. Sebelumnya kita masuk ke sini kita minta doa dulu Ya, monggo. kita berdoa dulu sebelum kita kanan. Baik. Mbak Bejo dan Mbak Risa serta Mbak Jenny ini, apa yang dirasakan setelah masuk di dalam? Beda nggak sama yang di luar?
Saya sih memasuki makam ini sama sekali berbeda dengan memasuki makam-makam pada umumnya gitu. Kita tenang lah di sini. Terus mungkin kalau orang juga ke sini, walaupun syariatnya minta bantuan di itu, tapi kan sebenarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih fokus lah kalau di sini. Iya. Kalau Mbak Jenny? Kalau Jenny sekarang yang jadi rasanya hangat ya, dan lebih hangat. Tapi niat Jenny datang ke sini kan cari jodoh Mas Tukul. Jadi niat kita sekarang baca doa untuk mencari jodoh. Oh, Mbak Jenny sudah nggak sabar untuk berdoa. Sendiri atau ditemani? Caranya Caranya apa? Monggo Mbak Bejo di bahasa Indonesia. Nanti bahasa Jawa Menawi piantun ing sami mriki menika piantun ingkang badhe nyuwun judu menika kanthi kados pundi? Mbah. Anggenipun penggunaan. Nggih. Sing mesti namung Mintun Fatihah nggih. Tahlil ya. Nggih. Harus berdoa dengan mungkin Fatihah, Yasin, tahlil gitu. Ya. Sudah. Oke. Pemirsa, Mbak Jenny sudah berdoa. Sudah Mbak, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih Mbak. Matur nuwun atas informasinya Mbak. Salam hormat buat keluarga Mbak. balik ke Jakarta.